Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pentingnya beribadah. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan bersama. Mengapa ya Allah menciptakan kita sebagai manusia? Apakah hanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari saja? Atau ada tugas besar yang harus dilaksanakan? Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang makna beribadah, manfaatnya bagi kehidupan kita, dan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah. Tetap semangat ya adik-adik. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi pentingnya beribadah. Teman-teman sekalian, ada yang tahu apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa berarti tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat, ibadah mencakup seluruh perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara lahir dan batin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bukan hanya sebatas ritual seperti sholat atau haji, sama tetapi mencatat seluruh aspek kehidupan jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku menciptakan hambaku untuk beribadah kepadaku. Hadis riwayat Ad-Tirmidzi. Ada yang tahu ada berapa jenis ibadah? Nah, di sini ibadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ibadah mahda atau ibadah khusus dan ibadah ghairu mahda, ibadah umum. Ibadah mahda atau biasa disebut dengan ibadah khusus. Ibadah ini berkaitan langsung dengan aturan syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Pelaksanaannya sudah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi sesuai kehendak kita, karena sifatnya adalah taufiqi, yaitu sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya ibadah ghairu mahda atau disebut dengan ibadah umum. Ibadah ini meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bekerja, menuntut ilmu, membantu sesama, atau bahkan hal-hal sederhana seperti tersenyum kepada saudara kita. Seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Gimana sih
Cara supaya ibadah kita diterima. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu ikhlas karena Allah. Semua ibadah harus dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji manusia atau tujuan duniawi lainnya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak." Hadis riwayat Muslim. Ada yang tahu manfaat ibadah dalam kehidupan itu apa? Ibadah membawa banyak manfaat, baik individu maupun masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan beribadah, hati kita akan menjadi lebih tenang dan dekat dengan Sang Pencipta. Yang kedua, membentuk pribadi yang lebih baik. Ibadah mendidik kita untuk disiplin, sabar, ikhlas, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, meningkatkan keberkahan hidup. Orang yang rajin beribadah akan merasakan keberkahan dalam rezeki, waktu, dan kehidupannya secara keseluruhan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman dan motivasi kita semua untuk menjadi lebih rajin dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa untuk terus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.